Welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Masih dalam suasana Ramadan, puasa. Ya, walaupun puasa Ramadan hari ini, ya mungkin semangatnya tetap harus terjaga dengan baik. Apalagi kita sekarang sedang menghadapi cobaan yang luar biasa ya. Di sela-sela Ramadan kita juga menghadapi musibah COVID-19. Mudah-mudahan ini bisa cepat berlalu dan berakhir sehingga aktivitas semuanya bisa kembali normal seperti biasa. Oke, hari ini kembali lagi dengan saya Zaini. Pada kesempatan kali ini saya kembali akan sharing dan diskusi terkait perapotikan ya. Jadi tidak lepas dari tema apotik yang biasa kita bahas. Nah, hari ini saya akan melanjutkan materi yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, yaitu terkait dengan keuangan apotik. Nah, ini menjadi hal yang sensitif dan penting harus kita pelajari bersama, yang mana apotik ini walaupun konteksnya dia perusahaan kecil ya, dengan ukuran fisik yang tidak terlalu besar, kemudian pengelolaannya mungkin dalam kategori yang sedang, tidak terlalu besar juga, namun dari sisi keuangan ini harus dikontrol dengan baik. Nah, sebelumnya saya sudah bicara terkait neraca apotik dan rugi laba ya, jadi menghubungkan antara neraca dan rugi laba dalam suatu laporan keuangan. Nah, pada kesempatan kali ini kembali kita akan belajar sama-sama mengenai bagaimana cara menghitung indikator keuangan. Yang mana kita kemarin sudah bahas tentang return on equity ya, return on asset, kemudian persentase laba kotor, persentase laba bersih, kemudian juga ITOR ya, inventory turnover ratio, yang mana indikator-indikator keuangan itu yang biasa digunakan di aktivitas apotik. Nah, jadi untuk menilai apakah kinerja apotik dari sisi keuangan itu sudah berjalan dengan baik, kita bisa melihat dari beberapa indikator keuangan yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, saya akan membahas indikator keuangan lanjutan ya, yang juga sangat penting kita ketahui. Yang pertama adalah nanti terkait payback period, dan yang kedua adalah break even point. Dua-duanya ini saling berhubungan satu sama lain. Nah, untuk mempelajari payback period, kemudian break even point, maka terlebih dahulu kita harus menentukan yang namanya satuan biaya yang ada dalam laporan keuangan tersebut, yang mana nanti ada namanya biaya variabel, ada yang namanya biaya tetap atau variable cost, dan fixed cost. Nah, ini yang harus kita tentukan sama-sama di materi kali ini. Oke, teman-teman semua, untuk menentukan satuan biaya, kita harus melihat dari laporan keuangan yang ada di apotik teman-teman masing-masing. Nah, anggap saja kita menggunakan laporan keuangan contoh yang kemarin saya tampilkan, yaitu yang di sebelah sini ya, sebelah kiri saya, yaitu laporan keuangan apotik 7 Star. Nah, biaya-biaya yang saya maksudkan tadi untuk masuk ke dalam komponen fixed cost dan variable cost itu kita lihat dari biaya operasional apotiknya, yang terdiri dari berbagai macam biaya, misalnya biaya listrik, biaya PDAM, biaya gaji, biaya depresiasi misalnya ya, dan biaya-biaya lainnya sampai dengan biaya serba-serbi yang dipersiapkan. Nah, itu adalah biaya operasional yang digunakan untuk berjalannya suatu apotik. Nah, melihat dari biaya operasional yang ada, kita kemudian bisa menentukan yang namanya fixed cost dan variable cost. Nah, apa itu fixed cost? Apa itu variable cost? Nah, fixed cost
atau biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah dengan adanya aktivitas perubahan output. Nah, kalau kita bicara konteksnya apotik, berarti adanya perubahan penjualan, baik penjualannya semakin naik atau penjualannya semakin menurun, maka biaya tetap itu tidak akan berubah. Nah, itu adalah biaya tetap. Nah, berbeda dengan biaya tetap, ada istilah biaya variabel atau variable cost. Yang namanya variable cost itu adalah biaya yang berubah atau menyesuaikan dengan adanya perubahan-perubahan pada unit penjualan atau output. Jadi misalnya ketika terjadi kenaikan penjualan, maka biaya variabel juga akan naik. Otomatis ya, biasanya menyesuaikan. Namun ketika terjadi penurunan penjualan, mungkin dengan membatasi jumlah penjualan, maka biaya variabel mungkin juga akan menurun. Nah, jadi penyesuaian-penyesuaian itu terjadi pada biaya variabel. Nah, jadi kondisinya sangat individual ya, sangat tergantung dari jenis usahanya. Kalau apotik tentu biaya variabelnya ada tersendiri. Kalau usaha-usaha lainnya tentu juga memiliki berbagai macam biaya variabel yang mungkin akan berbeda satu dengan yang lainnya. Oke, saya bahas yang pertama adalah fixed cost atau biaya tetap. Nah, kalau kita lihat, nah ini kebetulan saya juga sambil menampilkan slide ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sebelah kiri ada slide nanti. Nah, yang termasuk biaya tetap, kalau kita lihat dari biaya operasional yang sudah ada di laporan keuangan, itu termasuk adalah gaji ya, gaji pegawai, gaji apoteker, gaji tenaga teknis kefarmasian, itu adalah biaya tetap. Kemudian biaya sewa apotik misalnya untuk bangunan yang kebetulan teman-teman apotik itu adalah sewa. Kemudian biaya asuransi jika ada ya, untuk pegawai misalnya ada BPJS atau asuransi swasta, itu juga termasuk dalam komponen biaya tetap. Kemudian biaya bunga, kalau kita kebetulan meminjam di bank misalnya ya, maka ada biaya bunga. Nah, itu juga termasuk ke dalam biaya tetap. Kemudian biaya depresiasi, pemeliharaan gedung, ya penyusutan dan sebagainya, itu termasuk juga ke dalam biaya fixed cost atau biaya tetap. Nah, jadi komponen di apotek itu biasanya itu, teman-teman. Nah, saya tidak tahu ya di unit usaha-usaha yang lain juga mungkin akan berbeda-beda. Tergantung seberapa luas dan seberapa besar usahanya. Kalau usahanya levelnya jauh lebih besar, maka tentu biaya-biaya lain akan lebih banyak lagi ya. Misalnya ada sahamnya kah, ada investasi di sana, tentu akan berbeda mekanismenya. Nah, pada konteks apotek, yang biasa dipakai itu ada gaji ya, sewa, asuransi, biaya bunga, kemudian biaya pemeliharaan gedung misalnya atau biaya penyusutan akibat pengurangan pengurangan kualitas daripada gedung misalnya, kita perlu perbaikan dan sebagainya, itu biaya tetap. Nah, jadi itu ya teman-teman yang termasuk biaya tetap, sehingga nanti dari data yang ada di samping kita ini, dari data laporan keuangan itu nanti diambil yang kemudian dikelompokkan menjadi biaya-biaya tetap tadi. Nah, kemudian kita masuk kepada biaya variabel. Biaya variabel tadi adalah biaya yang berubah dengan adanya perubahan output. Jadi peningkatan dan pengurangan penjualan itu berubah ya. Nah, yang termasuk biaya variabel yang pertama itu adalah, nah jangan lupa dimasukkan ya, ini harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan itu tidak termasuk biaya operasional, tapi dia termasuk ke dalam biaya variabel. Nah, sehingga jangan tertinggal ketika memasukkan biaya variabel, termasuk juga harga pokok penjualan. Kemudian yang kedua itu adalah biaya suplai listrik, PDAM, atau ada biaya operasional lainnya yang berhubungan dengan kegiatan operasional dari apotik. Misalnya juga ada tambahan biaya telepon kah, misalnya, itu termasuk biaya variabel karena penggunaannya setiap bulan itu sangat berbeda tergantung dari konsumsi ya dan
output dari proses operasional dari apotek tersebut. Kemudian biaya iklan. Nah, ini juga mungkin akan berbeda-beda setiap tahunnya atau setiap bulannya dalam setiap tahunnya. Itu kemungkinan akan berbeda. Kemudian biaya serba-serbi ya. Kemudian biaya pemasaran dan biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan biaya yang sewaktu-waktu dikeluarkan, namun bisa saja berbeda dari satu bulan dengan bulan yang lainnya. Itu juga termasuk dengan biaya variabel atau kita masukkan dalam biaya serba-serbi tadi. Jadi biaya-biaya yang sifatnya insidental yang mungkin pada saat itu diperlukan. Misalnya tiba-tiba kawan-kawan memerlukan biaya pengantaran barang, misalnya ya, pengantaran barang tertentu yang berhubungan dengan operasional obat-obatan dengan bantuan jasa transportasi misalnya. Nah, itu juga termasuk ke dalam biaya serba-serbi yang mungkin tidak termasuk ke dalam biaya rutin bulanan. Nah, jadi itu teman-teman biaya variabel bisa saya ulang, termasuk harga pokok penjualan, biaya pemakaian supply, ya, biaya iklan, biaya pemasaran, biaya air, listrik, biaya telepon, dan biaya serba-serbi atau biaya insidental atau tambahan yang dikenakan sewaktu-waktu jika diperlukan. Itu termasuk biaya variabel. Nah, jadi kita harus bisa membedakan fixed cost dan variable cost atau biaya tetap dan biaya variabel ini, sehingga nanti ketika kita sudah bisa membedakan, kita bisa menghitung yang namanya nanti payback period atau periode pengembalian dana investasi ya, dan break even point, seberapa besar unit yang harus kita jual, harus kita perdagangkan, harus kita berhasil penjualannya, sehingga nanti dia mencapai titik impas atau tidak rugi dan tidak laba ya. Titik impas pada titik berapa unit penjualan dan rupiahnya nanti, sehingga dinyatakan tidak untung dan tidak rugi. Itu adalah break even point ya. Nah, itu nanti yang akan kita bahas pada video selanjutnya. Nah, video kali ini saya secara khusus membedakan dulu apa yang disebut dengan fixed cost dan apa yang disebut dengan variable cost, sehingga kita bisa memilahnya sehingga tidak tertukar satu sama lain, yang kemudian kalau ini tertukar, ini akan berpengaruh terhadap perhitungan payback period dan break even point nantinya. Nah, jadi mudahan informasi yang saya sampaikan ini memberikan informasi yang bermanfaat bagi teman-teman, khususnya teman-teman yang bekerja di apotek yang pengen menghitung indikator keuangan yang berkaitan dengan payback period dan break even point. Oke, sekian dulu sharing dari saya. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.